Hey, back with me, Eugenia Ivana. Pernah nggak sih kalian ngerasa heran, kok bisa ya satu negara atau suatu perusahaan itu kapan harus ngambil keputusan yang penting padahal situasinya tuh lagi chaos banget. Dan perusahaan-perusahaan di zaman sekarang tuh, apalagi perusahaan gede nih ya, tuh kok bisa ya prediksi masa depan? Jawabannya tuh cuma satu, yaitu data. Dan di era transformasi digital kayak sekarang, data itu bukan cuma soal angka-angka di spreadsheet gitu doang, tapi udah jadi senjata strategis yang dipakai pemimpin untuk nentuin arah organisasi ini tuh arahnya kemana sih, bahkan arah sebuah negara. So, di video kali ini kita bakal ngebahas deep dive dua hal, yaitu tentang cyber diplomasi and data driven decision making. Let's get into it. Jadi gini, dulu kepemimpinan itu identik sama model hierarkis yang sangat kaku. Kayak bos ngomong, bawahan nurut, selesai. Tapi sekarang, it's completely different. Transformasi digital udah ngubah struktur itu jadi lebih flat, lebih kolaboratif. Dan yang paling penting, keputusannya sekarang harus berbasis data secara real time. Dan Indonesia, kita punya lebih dari 212 juta pengguna internet. Itu angka yang gila banget, atau bisa dibilang gede banget. Artinya, kita punya potensi ekonomi digital yang luar biasa besar. Tapi di sisi lain, ancamannya juga makin gede, mulai dari cyber sampai perang informasi. Makanya pemimpin zaman sekarang harus punya 3 kompetensi utama. Yang pertama itu literasi data, alias ngerti gimana sih cara baca dan analisis data. Yang kedua, kompetensi digital alias melek ke teknologi di zaman sekarang. Dan yang terakhir, pemahaman akan geopolitik. Itu gimana sih caranya ngerti teknologi yang mempengaruhi hubungan antar negara. Oke, sekarang kita bahas yang bisa dibilang paling menarik, yaitu cyber diplomasi. Ini basically adalah diplomasi yang berhubungan sama isu-isu cyber dan penggunaan teknologi digital dalam hubungan internasional. Cakupannya tuh luas banget, mulai dari tata kelola internet, keamanan cyber, sampai perang informasi. Contoh nyatanya tuh udah kelihatan di mana-mana. Salah satunya pemimpin negara sekarang itu pakai media sosial sebagai alat diplomasi langsung ke publik global. Regulasi kayak GDPR di Eropa itu adalah bentuk diplomasi data antar negara. Bahkan serangan hacker ke infrastruktur negara lain itu bagian dari perang yang sebenarnya udah berlangsung secara diam-diam. Dan tantangan di sini tuh real banget. Serangan cyber terhadap infrastruktur penting kayak listrik atau sistem keuangan, disinformasi yang memanipulasi opini publik, sampai operasi cyber yang disponsori negara. Itu semua itu bukan lagi skenario film SCIV, itu udah terjadi di sekarang. Makanya ada yang namanya strategi cyber, terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama itu ada defensif, yang dimana nih fokusnya proteksi sistem dan data. Yang kedua ada ekspoliatif, yaitu ada memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan performa organisasi dan negara. Yang ketiga governance, pengaturan dan pengawasan biar semuanya tetap dalam koridor yang aman. Dan biasanya framework yang dipakai itu ada 5 langkah. Yang pertama ada identity, protect, detect, respond, and recover. Dan ini bukan cuma buat negara ya, tapi juga buat organisasi dan perusahaan juga. Nah, sekarang kita masuk ke data driven decision making, alias ngambil keputusan berbasis data. Konsep ini simpelnya adalah jangan cuma modal insting atau feeling aja, tapi kombinasikan dengan data empiris dan analisis kuantitatif yang solid. Keunggulannya tuh jelas banget. Keputusan jadi lebih akurat, lebih transparan, lebih akuntabel. Dan ini udah dibuktiin banyak sektor. Contoh paling gampang AI. AI di zaman sekarang udah dipakai buat personalisasi marketing, prediksi demand operasional, percepatan riset produk, sampai chatbot layanan pelanggan. Itu semua essentially adalah bentuk pengambilan keputusan berbasis data. Tapi, dan ini penting, ada juga tantangannya. Yang pertama adalah bias kognitif. Manusia itu punya kecenderungan buat cari data yang confirm apa yang udah dia percaya duluan, itu namanya confirmation bias. Dan cenderung lebih nganggap serius hal-hal yang gampang diingat, itu availability bias. Dan 2 hal ini bisa bikin data yang bagus jadi salah. Yang kedua adalah kualitas dan integritas data. Data yang diinput salah, ya outputnya juga salah. Garbage in, garbage out istilahnya. Makanya proses pengumpulan dan validasi data itu sangat penting dengan proses analisanya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ada 4 takeaway
4 takeaway utama dari semua ini. 1. Transformasi digital itu bukan pilihan, itu keharusan. Pemimpin yang nggak mau adapt bakal ketinggalan. Lalu yang kedua, itu ada AI dan strategi cyber. Itu udah jadi kebutuhan strategis, bukan cuma tools buat IT department. Lalu yang ketiga, itu ada cyber diplomacy. Cyber diplomacy ini adalah dimensi baru dalam geopolitik yang harus dipahami oleh siapapun yang mau main di level internasional. Yang keempat, itu ada data. Data adalah bahasa baru kepemimpinan. Yang bisa baca data dengan benar, dialah yang punya keunggulan kompetitif. Dan keberhasilan seorang pemimpin di era ini ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan 3 hal sekaligus, yaitu teknologi, data, dan geopolitik. Bukan pilih salah satu, tapi ketiganya. Nah, itu tadi pembahasan singkat tapi hopefully insightful soal teknologi, cyber diplomasi, dan data-driven leadership. Dunia bergerak cepat banget di zaman sekarang. Dan kita sebagai generasi yang bakal mimpin di masa depan harus siap untuk gak cuma jadi penonton, tapi juga pemain aktif di perubahan era zaman sekarang ini. So, kalau video ini helpful buat kalian, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.